Bertemu dengan insan-insan prioritas grup ini yang sesuatu yang excited, ya. Selalu menyenangkan. Iya, selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita sudah begitu mau nyampe itu udah terbayang tuh bagaimana respon anak-anak, bagaimana mereka juga sudah kadang menunggu juga berjam-jam untuk ketemu kita. Gitu. Jadi gitulah Mas Andi. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, cuma tinggal bagaimana kita selalu mempersiapkan diri melewati berbagai macam tantangan dan isinya. Artinya kita tetap harus kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang walaupun kondisinya juga menurut, tetap harus kreatif memikirkan solusi. Gaya. Saya kemarin lihat Pak Slamet ada di video ditarik-tarik baju. Iya, ditarik kita. Oh. Wah, Bapak Slamet dah viral itu ya. Woi, foto kita Pak. Jadi banyak macam lah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua dan pastinya tetap semangat pagi. Pagi. Untuk insan prioritas grup di seluruh Indonesia. Bincang Insan sudah sampai ke musim kedua dan musim kedua dibuka oleh tamu yang ada di sebelah saya ini, Presiden Direktur dari Prioritas Group. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak Slamet Heriadi Munaf. Ya, semangat pagi buat semua insan prioritas grup di seluruh Nusantara. Yes, pastinya. Apa kabar? Mantap. Pastinya luar biasa. Ya Pak, Bapak sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Andi. Setelah pulang dari roadshow motivasi kemarin. Ya. Ya, Bapak berangkat ke sana selama 6 hari, banyak yang bisa diceritain, makanya saya langsung ngajakin Pak Slamet untuk podcast gitu. Nah, kita mungkin bisa belajar banyak dari perjalanan Bapak roadshow motivasi kemarin Pak. Ya. Selama 6 hari kan Bapak baru menjalani roadshow tersebut. Terus sebelum ke pertanyaan mengenai roadshow-nya ya, saya ingin nanya gimana Bapak tetap bisa fit serta ngejaga semangat tuh, karena kan titiknya banyak, ketemu orangnya banyak, gimana tuh bisa tetap semangat, bisa tetap on, karena ini bisa dicontoh nih, sebanyak apapun aktivitas, kalau kita bisa jaga semangat, jaga tubuh, tetap bisa maksimal gitu. Ya. Bahkan yang di Medan waktu itu 10 hari Mas Andi. 10 hari ya, lebih lama tuh. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga kondisi Pak, ini ya pasti dia ya semuanya saling berkaitan itu ya, karena sebenarnya kondisi fisik itu paling utama pasti dipengaruhi oleh semangat kita, ya kan? Semangat dipengaruhi oleh harapan, ya. Makanya kalau kita lihat orang ketika dia bekerja dengan sebuah harapan, dengan sebuah kemudian menjadi sebuah energi, itu kadang-kadang kan nggak terasa lelahnya. Ya bahkan kadang-kadang bisa melampaui kekuatan badan malah gitu. Saking semangatnya saking semangatnya. Tiba-tiba taunya gelek aja. Hari ke-11 tepar ya. Jadi ya, itu pasti utama dulu ya. Harapan dan semangat itu berkaitan. Nah itulah yang menjadikan semua energi kita itu bisa jadi termaksimalkan. Nah kemudian tentu adalah menyenangi pekerjaan itu sendiri. Nah, termasuk perjalanan kemarin itu harus dibawa enjoy. Dan memang kan kalau masalah roadshow ini kan memang sudah dari dulu ya, itulah kerjaannya kan, keliling sana, keliling sini. Bahkan Pulau Sumatera itu mungkin sudah dikelilingi lewat darat semua itu. Betul. Ya. Nah, udah jadi tradisi apa? Ya, di samping menyenangi juga, kita bisa juga membuat suasana perjalanan itu sendiri jadi enak. Ya. Nah, di titik-titik di mana kita bisa menikmati dulu, santai sejenak, ya. Nah, itu sangat membantu relaksasi kita gitu. Tapi yang paling menyenangkan tentunya adalah yang juga membuat sesuatu yang excited adalah bertemu dengan insan-insan prioritas grup ini yang sesuatu yang excited. Ya. Selalu menyenangkan. Iya, selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita sudah begitu mau nyampe itu udah terbayang tuh bagaimana respon anak-anak, bagaimana mereka juga sudah kadang menunggu juga berjam-jam untuk ketemu kita gitu.
Gitu-gitulah Mas Andi. Hmm. Sehingga tanpa disadari ya sebenarnya puluhan tahun ya kerjanya begini selalu enak saja. Betul, betul. Jadi untuk yang muda-muda nih patut dicontoh. Jadi menyenangi dan enjoy dengan perjalanannya Pak ya. Jadi kita tetap bisa jagain semangatnya. Oh, mantap sekali. Tapi jangan lupa juga multivitamin tetap. Oh tetap, Ya. itu penting. Multivitamin tetap. Dan tetap ngopi ya. Biar fokus. Biar fokus. Ya, Multivitamin. Pak, ini kan Bapak kesana roadshow, banyak sekali tempatnya. Saya mencatat ada lebih dari 7 lokasi ya Pak ya. Ya. Kenapa Pak? Ini kan dilakukan bertahun-tahun. Kenapa roadshow dan memotivasi secara bertemu langsung itu masih penting? Ya. Sebenarnya ini nggak terlepas dari konsep pengelolaan SDM yang kita rancang. Ya. Ya. Nah, seperti kita ketahui, kita mengelola SDM ini berdasarkan bagaimana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Nah, kebutuhan mereka itu kan salah satunya adalah bagaimana mereka bersosialisasi, mereka dihargai gitu kan. Nah, jadi dalam setiap kunjungan itu pasti hal-hal demikian kita perhatikan. Ya. Nah, kalau dibilang mengenai sasaran-sasarannya, ya pasti sebagian besar berkaitan dengan bagaimana kepentingan perusahaan ya. Nah, bagaimana kita melihat kondisi semangat tim yang ada di cabang-cabang, kemudian melihat bagaimana teamwork mereka. Nah, termasuk juga mendengarkan keluhan-keluhan mereka seperti apa gitu. Nah, sehingga dengan demikian mereka sebagai manusia minimal ada kesempatan ya atau ada menemukan ruang bahwa ini adalah tempat mereka beraktualisasi loh di organisasi ini. Ya, gitu. ya. Nah, gitu. Oke. Tentu banyak hal lain lah Pak Sandi ya, banyak hal lain. Tapi yang pasti bertemu langsung selalu berbeda rasanya Pak ya. Iya. Oh, iya. Karena memotivasi ini kadang-kadang ada kalanya juga kalau kita itu ke cabang itu kan kadang ada gelar motivasi. Ya, atau juga rekan-rekan direksi lain juga sering mengadakan roadshow dalam bentuk yang berbeda. Ya, ketika kondisi cabang yang dikunjungi jelek, ya minimal kita juga berusaha bagaimana menjaga api semangat itu tetap nyala. Selalu menjaga api harapan itu selalu hidup gitu. Ketika cabang-cabang yang bagus kita berusaha bagaimana membuat api semangat itu membesar, membuat harapan itu besar sehingga prestasi-prestasinya juga lebih besar lagi. Jadi banyak kondisi, ya banyak kondisi kita bisa gunakan sebagai momen dalam bertemu itu. Oh, mantap sekali ya. Jadi memang bertemu langsung, bisa nge-touch langsung dengan begitu banyak agenda yang dibawa, bisa lebih apa istilahnya, dapat masuk di hati motivasinya gitu ya. Dan Pak Slamet untuk roadshow kali ini ya, kan pasti tiap tahun agendanya berbeda ya Pak ya. Ya. Dan untuk yang kali ini apa visi yang ingin Bapak tanamkan dan tekankan ke seluruh insan Prioritas Group yang Bapak kunjungi dan juga yang mendengarkan ini ya. Jadi yang belum sempat didatangi, ya kita dengerin ini dulu sampai nanti datang. Ya, silakan Pak. Jadi memang roadshow kemarin itu sebenarnya kan kita sekarang ini berada dalam kondisi yang sedikit menurun. Oke. Ya, dan juga bukan hanya kita, tapi kondisi ekonomi, kondisi secara makro ya, global, ekonomi global gitu ya. Nah, jadi saya banyak membawa semangat bagaimana kita terus menjaga eksistensi perusahaan. Jadi kalau kita belajar dari bagaimana perusahaan-perusahaan besar dan berumur panjang, tentu nggak mungkin perusahaan yang berumur panjang sampai ratusan tahun itu berada dalam kondisi yang terus lalu menanjak. ya. Ya, selalu pasti ada naik turun. Ya gitu juga masalah-masalah di dunia ini kan. Nah justru kemarin itu banyak ditekankan bagaimana kita menyadari bahwa masalah ini adalah merupakan sebuah bagian dari kehidupan ini. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, cuma tinggal bagaimana kita selalu mempersiapkan diri melewati berbagai macam tantangan demi tantangan. Oke. Ya,
Ya. Nah, kemampuan menghadapi tantangan-tantangan itulah dan mencarikan solusinya, itu yang membuat kita akan bisa terus bertahan. Nah, nanti ada masa-masanya kondisi ketika kita mampu memaksimalkan kondisi ini sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua stakeholder. Tapi tidak selalu akan begitu gitu. Nah, jadi ini nggak kalah pentingnya karena di banyak tempat justru perusahaan itu tiba-tiba menjadi hilang karena tidak ada ketahanan. Oke. Tidak ada ketahanan. Ya, menciptakan kinerja baik bisa, tapi ketika terjadi masalah, tidak punya ketahanan, tidak punya teamwork, tidak punya mindset yang bagus, nah justru akhirnya juga mudah hancurnya. Nah, jadi ini mungkin poin-poin yang coba kita share kepada semua tim, bukan hanya kepada yang dikunjungi, kepada juga semua tim yang ada di cabang-cabang ya. Dalam kondisi saat ini boleh dikatakan kita agak sedikit tertekan, ya di mana performa agak sedikit turun, kita tetap harus menjaga mindset kita, kemudian memastikan bahwa memang masalah itu bukan sesuatu hal yang perlu kita takutkan, tapi kita harus berpikir bagaimana masalah ini kita selesaikan dan kita cari solusinya. Artinya kita tetap harus kreatif dalam menghadapi masalah-masalah yang walaupun kondisinya juga menurun, tetap harus kreatif memikirkan solusi gitu. Jadi arahnya saya berpikir lebih panjang ya, bagaimana kita melewati ini, kemudian nanti ketika ya mungkin setelah ini akan ada muncul masalah terus akan terus ada kan. Nah, ketika kita sudah punya sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana kita menyikapi sebuah masalah, ya ini akan membantu kita dalam menguatkan daya tahan kita menghadapinya. Gitu. Penekanan kembali fundamental ya Pak ya. Dari itu juga menjadi dasar daya tahan ketika kita menghadapi masalah. Itu salah satu. Dalam kenyataannya kan tidak ada yang selalu growth gitu. Iya betul, dinamika pasti selalu ada, siapapun, sebesar apapun perusahaan. Betul Pak. Nah kemarin saya lihat banyak postingan Bapak ada di Facebook Pak, ada Metro Sungai Penuh yang membara banget tuh Pak. Waduh seru banget, ada nyanyi bersamanya dan semuanya terlihat sangat bersemangat. Nah, saya tertarik sama satu postingan Bapak bahwa salah satu pendorong motivasi itu dengan mengingat orang tersayang. Ya. Itu seperti apa tuh Pak? Karena kita perlu juga ada satu titik yang pengen kita sentuh ke orang lain agar bisa termotivasi. Itu menarik, saya lihat postingan di Facebook. Ini nggak ada di pertanyaan nih, saya langsung aja nembak nih Pak Slamet. Sebenarnya tanpa disadari, kadang-kala keberadaan kita sendiri antara kita sebagai pimpinan dengan tim yang ada di cabang-cabang, itu juga sudah tercipta sebuah mutual simbiosis gitu, ya dalam dan itu bukan hanya ketika berinteraksi di grup Facebook atau di grup-grup Telegram atau grup WA, tapi sudah seperti saling merindukan. Ya, itu salah satu contoh, ada hubungan. Betul. Jadi kadang-kadang ketika misalnya pas ketemu itu bisa berfoto aja tuh, mereka bisa nangis habis foto itu. Wah bisa foto sama bapak. Gitu juga sih kita sebenarnya gitu kan. Wah kita berfoto sama anak-anak kita, tim kita gitu. Nah apalagi tuh pasukan emak-emak kan. Nah, itu kalau emak-emak kan fotonya bisa barbar tuh kan. Bisa itu apapun penting foto berbagai macam gaya. Saya kemarin lihat Pak Slamet ada di video ditarik-tarik baju. Nah, tapi satu sisi itu merupakan bentuk sebuah kerinduan yang akhirnya membuat kita saling bisa menyemangati, ya kan? Nah, itu salah satu contoh dan banyak lain. Nah, seperti salah satu contohnya adalah tentu ya orang tua kita kan. Nah, itu jadi memang momen-momen itu, jadi kadang-kadang memang kita selalu juga bisa gunakan ya untuk membangkitkan romantisme perjalanan hidup ya dalam rangka menguatkan kembali diri bahwa perjalanan ini masih panjang dan belum selesai. Dan salah satu yang kita biasanya sebagai hubungan anak dan orang tua ya biasanya itu bisa bukan menjadi sebuah pemicu yang sangat kuat, pendorong yang sangat kuat, mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik dan mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, sehingga ketika walaupun orang-orang yang kita sayang itu udah nggak ada lagi, ya,
itu masih bisa menguatkan kita gitu. Ada sisi-sisi sentimental yang bisa dibuat Ya, untuk kadang-kadang pendorong. dimainkan seperti itu, Mas Andi. Betul. Ya itu seru banget lah. Bisa kan kemarin 6 hari Pak Ya. berjalan. Pengalaman pasti ada lah Pak. Pengalaman menarik. Ketemu siapa atau bertemu situasi yang seperti apa gitu. Mungkin bisa di-share ke semuanya nih. Kalau pengalaman-pengalaman yang menarik itu memang pertama itu biasanya di perjalanan ya. Kadang-kadang view-view yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi gini, saya berusaha berhenti di setiap view-view yang bagus. Oke. Walaupun sebenarnya view yang bagus itu hanya 5% dari total perjalanan. Tapi ketika orang membaca postingan, wah enak ya Bapak tuh kerjanya ya. Padahal Wah itu 5% tempatnya bagus-bagus ya. Padahal yang bagus-bagus itu cuma 5%, tapi itu kita upload kan. Nah sehingga orang juga bisa berimajinasi dengan tentang perjalanan kita. Nah mudah-mudahan juga orang bersemangat kan. Oke. Nah, kemudian sering juga kadang-kadang gini Pak Sandi. Ya. Saya pernah mampir di satu tempat, waktu itu bukan dalam perjalanan ini. Jadi tiba-tiba saya makan sate. Ternyata pegawai satenya itu mitra usaha kita. Oh. Wah, Bapak Slamet yang viral itu ya. Woi, foto kita Pak. Jadi banyak macam lah ya. Dan ternyata MU kita nih, dia macam-macam profesi loh. Oke. Makan sate ternyata MU kita gitu. Itu udah contoh tuh. Iya. MU bisa siapa aja tuh Pak ya. Iya. Nah kemarin juga ada loh, lebih luar biasa lagi kan. Kan kemarin mampir di tiap showroom, ketemu makan-makan gorengan sama ngopi-ngopi sama anak-anak gitu kan. Ada yang makan durian juga gitu. Tapi ada showroom kita di Kayu Aro itu yang ada Pak, kalau Mas Andi lihat kemarin ada nampak Gunung Kerinci yang luar biasa itu. Itu showroom kita tuh di depannya langsung view-nya itu. Ya, itu view yang mahal bagi orang Jakarta kan. Iya. Nah, bagi mereka udah tiap hari itu. Ya, jadi kita ngopi-ngopi sana kan gorengan. Jadi perjalanan itu sendiri itulah yang akan menjadi kenangan. Ya, kenangan bagi mereka. Jadi memang mau nggak mau juga gini. Perusahaan itu memang butuh figur. Di samping sistem, di samping program, tapi figur itu makanya saya sering mengingatkan agar pimpinan-pimpinan itu minimal jadi influencer di tempatnya masing-masing. Iya. Karena ketika semuanya berkolaborasi antara program, strategi, kebijakan dan figur, itu semuanya akan memudahkan dalam eksekusi semua program. Nah, figur itu kan penting ketika mereka percaya atau trust terhadap apa yang kebijakan yang diambil perusahaan. Ya, dan alhamdulillah selama ini itu merupakan faktor penting. Ya. Kan saya kalau Mas Andi lihat sering di grup-grup Facebook itu. Ya. Saya kadang-kadang di samping menyampaikan banyak hal, kadang-kadang saya kan juga sering juga menyampaikan berita-berita yang tidak enak. Contoh misalnya ini mulai saat ini mohon maaf sebelumnya, ini harus pakai DP dulu, ada yang stop selling dulu. Ya, tapi alhamdulillah sebagian besar merespon dengan baik dengan sebuah persepsi bahwa ini demi kepentingan kita. Nah, gitu. Jadi tidak lagi berkepentingan melihat, wah ini merugikan kami, wah ini nggak benar nih, ini perusahaan mau apa nih, mau tutup apa segala macam. Nah, tidak dilihatlah seperti itu. Nah, alhamdulillah itu juga loh yang menguatkan kita melewati pandemi kemarin. Iya. Stop selling, ada yang diharuskan DP 30%, tapi semuanya is okay, ya kan? Nah, jadi saya pikir faktor kita pernah kenal, pernah bertemu, itu membantu menguatkan ketika kita membuat isu-isu yang tidak populer itu. Iya. Dan membuat orang yakin bahwa tujuannya pasti baik. Tujuannya pasti baik gitu. Ya. Itu nggak mudah loh, kita kan punya belasan ribu orang di medsos lagi kan. Iya. Nah, ya nggak tahu lah, mungkin ada juga yang berpikiran negatif tapi nggak berani keluar juga kan. Nah, lebih banyak suara positifnya, lebih banyak suara yang meyakini inilah yang terbaik dilakukan oleh perusahaan. Betul. Dan itu penting sekali. Penting sekali. Kalau itu tidak dibangun dengan baik, ketika kita membangun isu yang tidak populer, itu bisa membuat goyang. Iya. Karena orang tidak lagi fokus terhadap
baik atau buruknya yang disampaikan, tapi sudah Percayaan. percaya kepada tujuannya pasti Ya. baik gitu Pak. Aduh Pak Selamat, terima kasih banyak sudah Terima meluangkan kasih. waktunya untuk bincang insan. Sama-sama. Apakah ada pesan penutup Pak untuk Ya, yang jelas untuk kami dari direksi atau dari manajemen perusahaan atau mewakili juga komisaris mengucapkan terima kasih kepada semua insan prioritas grup. Ya. Kita tahun ini udah berumur 18 tahun ya. Nah, dalam waktu nggak lama lagi kita akan masuk umur 20 tahun. Nah, jadi dalam cerita kemarin saya mengingatkan, membayangkan kepada teman-teman belajar dari perusahaan-perusahaan yang bisa berumur panjang, yang kalau di Indonesia itu yang perusahaan-perusahaan seperti kita ya, retailer ini kayak KFC ya itu udah berumur 60 tahun, 50 tahun. Yang jelas pasti ketika dia baru buka dari sampai sekarang udah pasti begitu banyak perubahan dan transformasi yang mereka lakukan. dan naik turunnya? Naik turunnya dan kemudian naik turunnya. Nah, bayangkan bagaimana ya mereka bisa menjaga itu. Ya, menjaga itu dan inilah sebenarnya yang lagi kita lakukan. Jadi ya terlepas dari sekarang kondisinya yang sedikit agak membuat kita tertekan, yakinlah bahwa dengan semangat, dengan terus menjaga api harapan itu akan muncul solusi-solusi menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita bisa terus bersama-sama yang menjalankan roda aktivitas perusahaan ini. Insya Allah regenerasi perusahaannya akan terus berlanjut. Amin. Ya, yang muda-muda suatu saat akan jadi juga karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja senior yang akan menjadi bagian penting dari roda penggerak perusahaan ini. Itu Pak Sandi. Tetap semangat, tetap berjuang di bidangnya masing-masing. Insya Allah perjuangan kita ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu podcast dari Bincang Insan kali ini. Saya cuma pengen kasih 3 kata yang tadi diucapkan oleh Pak Selamat. Jaga api harapan. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Pagi.